Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama dapat membangkitkan semangat, motivasi, dan harapan kita ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar pembacaan dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-23, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya bacakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya kepada kita apa yang bisa mewakili sekaligus kehidupan sosial dan pekerjaan kita, yang tanpanya hidup ini akan menjadi sangat sulit. Sebahagian penduduk kota besar mungkin akan berkata dengan tegas handphone.
Yang lain mungkin akan menjawab komputer atau kendaraan transportasi dan lain-lain. Tetapi bagi penduduk Israel pada zamannya itu, dan ini juga seharusnya bagi kita masa kini, sebenarnya tanahlah yang seharusnya punya peranan sangat penting dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, yang tanpanya hidup bahkan tidak dapat berlangsung. Karena itu tidak heran jikalau Taurat Tuhan juga mengatur tentang tanah, bahkan melalui pelaksanaan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tanah hal yang penting, kita harus akui, adalah hal yang paling mendasar. Kita hidup di atas tanah, kita bekerja di tanah, kita beraktivitas di atas tanah. Apakah ada yang bisa hidup di atas udara selama-lamanya? Mungkin sesaat bisa. Apakah ada yang bisa hidup selama-lamanya di atas air atau dalam air? Yang pasti di atas tanah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah menjadi bangsa yang menetap di Kanaan, tanah menjadi penting untuk orang Israel. Melalui firman ini ada dua hal yang mau kita lihat. Pertama, dikatakan ada Sabat untuk tanah. Tanah sebagai modal atau alat produksi adalah anugerah Tuhan bagi bangsa itu dan bagi kita. Karenanya seharusnya tanah diusahakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah. Modal berupa tanah harus selalu digarap dengan sungguh-sungguh. Namun ada waktunya tanah juga harus diistirahatkan total. Itulah Sabat untuk tanah. Istirahat ada untuk tanah. Sedangkan tanah saja butuh istirahat, apalagi manusia. Perintah Tuhan adalah mengistirahatkan tanah yang dikerjakan oleh umat pada tahun yang ke-7 katanya. Inilah yang dikatakan tahun Sabat. Kita lihat dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Sehingga tahun ke-50 disebutlah dengan tahun Yobel. Jadi ada beberapa tahun Sabat sampai ke tahun yang ke-50 di ayat 8 sampai dengan ayat 17. Perintah ini jelas menyatakan bahwa bagaimana umat Tuhan harus bersikap terhadap alam. Alam dalam hal ini tanah tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan diperas sampai batas terakhir kemampuannya demi keuntungan manusia. Alasan dari hal ini adalah sederhana saja. Walaupun Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan isinya sebagai wakil Allah, kita ingat khotbah minggu lampau, kita adalah wakil Allah untuk mengolah ciptaannya, tetapi tanah tetap saja adalah milik Allah. Bagaimana umat memperlakukan tanah menunjukkan sikap umat terhadap sang pemilik tanah. Dan perlu kita renungkan bersama-sama bahwa kita yang berrohani seharusnya dapat membuat kita membenci tindakan yang merusak tanah dan alam sekitar kita. Dengan cara membenci tindakan membuang sampah sembarangan. Malu mempunyai kendaraan dengan knalpot berasap hitam tebal karena tak terurus. Saya kalau lihat kendaraan-kendaraan yang asap kendaraannya keluar hitam pula, saya berpikir dalam hati, ini nggak ngurus mesinnya, oli mungkin nggak pernah diganti-ganti.
Sehingga demikianlah mesinnya menjadi rusak dipaksa. Sedangkan manusia saja perlu ada pemeliharaan. Tidak hanya sekedar tahu memakai, tapi juga tahu memelihara. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ada sikap hormat dimanapun kita berada. Menghormati diri kita, menghormati orang lain, juga menghormati alam dan apa yang kita pakai dalam hidup kita. Yang kedua, tahun Yobel, yaitu tahun ke-50. Artinya tahun setelah 7 kali 7 tahun Sabat. Jadi tadi tahun Sabat 7 tahun. Sekarang tahun Yobel, yaitu tahun setelah 7 kali 7 tahun Sabat. Disebut tahun Yobel atau tahun pembebasan. Di sini semua tanah harus kembali ke pemilik awalnya, yaitu sesuai dengan pembagian tanah pusaka ke masing-masing suku. Jadi tahun Sabat di situ bisa gadai tanah. Kalau saya punya tanah, saya tidak punya uang, saya bisa gadai kepada orang lain pada tahun Sabat. Tetapi setelah nanti tiba pada tahun Yobel, 7 kali 7 tahun Sabat, maka tanah saya akan kembali kepada saya, kepada sang pemilik awal. Karena tanah itu adalah milik pusaka dari masing-masing suku Israel. Konsekuensinya, semua kegiatan jual beli tanah harus memperhitungkan bahwa pada tahun ke-50 semua jual beli akan berakhir. Tidak boleh ada penipuan di antara saudara sebangsa. Karenanya semua perhitungan itu dibuat dengan jelas, berpatokan pada jumlah panen sampai tahun Yobel. Tahun Yobel merupakan tahun keadilan dan harapan bagi orang melarat. Karena orang Israel akan kembali memiliki tanah yang telah diperuntukkan bagi sukunya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apa makna firman ini bagi kita yang menjalani pekerjaan atau mempergunakan modalnya masing-masing? Saudaraku, dalam menjalankan pekerjaan, hendaknya mari kita mengingat bahwa Tuhanlah yang berkenan memberikan modal dalam bentuk apapun itu dan memberikan pekerjaan kepada kita. Maka kita harus bersyukur dengan cara memanfaatkan, mengolah, dan menjaganya dengan baik. Ada waktunya juga kita harus mempersembahkan hasil usaha bagi Tuhan dan mempercayakan diri secara penuh kepada Tuhan yang berjanji selalu memberikan rezeki yang cukup. Wujud lain pengucapan syukur adalah dalam bentuk mau berbagi dengan saudara-saudara atau orang-orang yang hidupnya serba berkekurangan, agar mereka juga pun dapat menikmati anugerahnya Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan ada hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya mereka harus memakan roti tidak beragi. Apakah artinya roti tidak beragi? Mengingatkan
bagaimana mereka dulu pada saat berada dalam pembuangan, dalam perbudakan, dalam penindasan di Mesir. Mereka memasak, mengolah gandum menjadi roti karena keterbatasan apa yang mereka miliki. Maka mereka membuat roti tanpa ragi, tanpa pengembang. Sehingga ketika mereka sudah di tanah Kanaan, ketika mereka sudah memiliki tanah, ketika mereka sudah memiliki semuanya, mereka diharapkan tidak melupakan siapa mereka. Dari bangsa yang tertindas, dari bangsa yang ditekan, dari bangsa yang tidak merdeka, dari bangsa yang miskin dulunya di Mesir, mereka dibuat kaya oleh Tuhan. Mereka bisa menikmati anugerahnya, tapi jangan melupakan siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang miskin menjadi kaya. Dari yang tidak punya menjadi memiliki harta. Sehingga mereka tidak boleh melupakan sejarah mereka. Tidak boleh melupakan anugerahnya Tuhan. Sehingga mereka disuruh untuk merayakan syukur mereka dengan cara memakan roti tidak beragi. Supaya mereka tidak lupa asal-usul mereka, sejarah mereka. Tidak lupa kepada Tuhan yang telah membebaskan dan memberikan anugerahnya kepada mereka. Saudaraku, kita juga demikian. Kalau kita bisa menikmati hidup ini dengan segala apa yang ada pada kita, diharapkan jangan pernah lupakan siapa kita di hadapan Tuhan. Rasa syukur kita, mari kita rayakan dengan tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa semua yang ada pada kita adalah datangnya dari Tuhan. Sehingga orang yang bersyukur kepada Tuhan, maka dia akan selalu mengingat apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Kalau di sana dikatakan dia harus punya care kepada orang-orang yang susah, maka kita juga demikian. Sehingga dengan topik minggu kita, memelihara ciptaan. Ciptaan itu ada tanah, alam sekitarnya, dan juga ada sesama manusia. Kita hidup di dalamnya. Kita bisa menikmatinya. Tapi kita juga harus memeliharanya, mengasihinya, memperhatikannya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memelihara kita, sudah mencukupkan kita. Maka jawabanku dan jawabanmu adalah demikian juga, seperti apa yang Tuhan perbuat kepada kita. Mari kita buat yang terbaik kepada alam ini dan juga kepada sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya dimanapun kami berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami. Engkau juga mengajari kami, mengingatkan kami akan hidup kami, siapa kami,
dan bagaimana kami harus berlaku di dalam kehidupan kami terhadap alam sekitar dan juga terhadap sesama kami. Tuhan, apa yang ada pada kami datangnya daripadamu. Kalau kami boleh menikmati sebahagian daripada kekayaan-Mu, biarlah juga Tuhan, kami bersyukur atasnya. Dan syukur kami wujudkan dalam tindak tanduk kami yang baik kepada alam ciptaan-Mu. Tuhan, kiranya kami menjadi pemelihara, menjadi penyayang, menjadi penolong kepada orang lain dan juga alam ini. Karena Engkau telah memberikan untuk kami, sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Ajar kami Tuhan, untuk tidak melupakan Tuhan, dan apapun yang telah Tuhan perbuat kepada kami, sehingga dalam hati kami terukir bahwa Tuhan itu baik kepada kami, dan kami juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala dosa kami kiranya Tuhan ampuni, dan biarlah kami menjadi berkat bagi alam ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam kasih karunia-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kepada kita semangat baru. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.